Alun-alun Nganjuk merupakan ruang terbuka yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan masyarakat. Di tengah keindahan alun-alun, terdapat sebuah monumen yang dibangun untuk mengenang pahlawan pejuang kemerdekaan di Kabupaten Nganjuk. Pahlawan tersebut ialah Kapten Kasihin, seorang pejuang kemerdekaan yang menjabat sebagai Komandan Kompi 3 Batalion 22 Sriti yang gugur pada hari Jumat Legi tanggal 22 April 1949 di Desa Kedungombo, Kecamatan Tanjung Nganom, Kabupaten Nganjuk. Saat itu, Desa Kedungombo menjadi lokasi markas Batalion 22 Sriti dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia pada masa agresi militer kedua. Kapten Kasihin hendak berjalan dari arah selatan menuju utara, namun baru beberapa ratus meter melangkah, tentara Belanda yang sudah berada di balai desa yang jaraknya sekitar 600 meter. Beberapa menit kemudian terjadi pertempuran, dan terdengar beberapa kali suara tembakan yang ternyata mengenai Kapten Kasihin. Dengan luka parah yang dideritanya, Kapten Kasihin berusaha bersembunyi di rumah warga bernama Rasio. Ia berlindung di kolong kasur. Istri Rasio sempat memberikan air minum kepada Kapten Kasihin. Di luar rumah, tentara Belanda terus melakukan pencarian hingga akhirnya berhasil menemukan Kapten Kasihin. Tanpa pikir panjang, tentara Belanda langsung membunuh Kapten Kasihin menggunakan bayonet dan mengambil tanda kepangkatan Kapten Kasihin. Setelah ditinggal tergeletak, jenazah Kapten Kasihin dibawa oleh masyarakat ke rumah kepala desa setempat untuk disolatkan dan diberikan penghormatan terakhir. Beliau dimakamkan di pemakaman umum di Desa Kedungombo. Dari pertempuran yang terjadi di Desa Kedungombo, sejumlah pejuang dan warga sipil gugur dan mengalami luka-luka. Kapten Kasihin sebenarnya itu kan orang Tulungagung ya. Dia itu dulu seorang guru pelajar, jadi pernah ngajar di SR atau SD pada masa itu. Setelah itu mendaftarkan diri menjadi TNI di Surabaya sana, akhirnya menjadi TNI. Lah ketika agresi militer kedua, beliau itu masuk di Batalion 22 Sriti ya. Beliau selanjutnya menjadi pangkat kapten, menjabat menjadi danki. Nah, setelah itu ketika agresi militer kedua, beliau itu ditugaskan di wilayah Kabupaten Nganjuk, di wilayah Nganjuk bagian selatan, tepatnya di Desa Kedungombo. Nah, peristiwa tanggal 22 bulan 4 tahun 1949 itu ada peristiwa yang cukup mengagetkan itu, yaitu ketika Belanda itu ada informasi di wilayah Nganjuk bagian Desa Kedungombo ini sebagai pusat pemerintahan sementara Kabupaten Nganjuk. Jadi kabupaten dulu itu pemerintahnya itu sementara dialihkan di Desa Kedungombo sini. Nah, ternyata di sini juga ada 2 batalion, salah satunya itu Batalion Sriti yang dipimpin yaitu dankinya itu dari Kapten Kasihin. Nah, ketika Belanda datang ke sini, itu sempat tembak menembak antara Kompi C yang dipimpin Kapten Kasihin dengan Belanda itu menyerang dari Kedungombo. Beliau ketika peperangan itu beliau kena tembak, akhirnya beliau itu sempat lari masuk ke dalam rumah warga, akhirnya beliau itu juga gugur juga di situ. Setelah gugur beliau ditinggal oleh Belanda. Sebelum gugur dia sempat menyampaikan kepada pemilik rumah, si ibu itu, Bu Rasio itu, bahwasanya menyebutkan ya seperti inilah memperjuangkan negara demi kemerdekaan, istilahnya jiwa raga itu ditaruhkan. Bahasanya kalau Jawanya itu menurut beliau yang langsung yang disampaikan oleh Kapten Kasihin itu kepada beliau itu, yang ini kilo Bu, belo negoro, seperti itu penyampaian dari Kapten Kasihin. Nah, ketika beliau itu sempat gugur di situ, akhirnya oleh Belanda kalau itu kapten, akhirnya pangkat itu diambil, hormat itu ditinggal. Nah, setelah tinggal oleh warga ini, jenazahnya ini dirawat, terus dibawa ke kantor desa, desa itu dibawa ke sini. Setelah itu disolatkan di tempat mushola sini ya. Setelah itu jarak 1 hari itu dimakamkan di makam sebelah di Kedungombo itu. Ada 2 ya. Satu untuk memperingati perjuangan beliau itu di alun-alun Kabupaten Nganjuk itu dibuatkan monumen ya, monumen seperti tugu peringatan, dibuatkan Kapten Kasihin di sana. Setelah itu juga dijadikan nama jalan Kapten Kasihin di Kabupaten Nganjuk. Jadi
Jenazah Kapten Kasihin pada tahun 1961 dipindahkan di Taman Makam Pahlawan Rejo Agung, Kabupaten Tulungagung. Kapten Kasihin lahir pada tahun 1922 di Desa Kalangbret, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Putra ke-10 dari 11 bersaudara, pasangan Tumudi Harjo dan Markina. Kapten Kasihin yang sebelumnya pernah bercita-cita sebagai guru, meninggal pada usia 32 tahun. Dari Nganjuk, Riko Purnama melaporkan.